Halo Sobat Giziners, kembali lagi dengan NutriTalk Update. Kali ini aku akan membahas terkait penyakit hipertensi. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah pada tubuh melebihi batas normal. Tekanan darah merupakan produk output jantung dan resisten vaskular sistemik. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular, namun disebut dengan silent killer, karena gejalanya sangat jarang terlihat pada tahap awal, dan hal ini menjadi komplikasi berbagai penyakit dan menjadi penyebab utama pada penyakit jantung serta stroke. Berdasarkan data Riskesdas 2018, di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi pada tahun 2007 sebesar 31,7%, dan hal ini mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 25-8%. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 34,1%. Hipertensi ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik dan distolik yang lebih dari 140 dan atau 90. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau fase ejeksi yang biasanya ditulis pada nilai atas. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung istirahat atau dalam hal ini ventrikel diisi oleh sejumlah darah dari atrium. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui. Lebih dari 90% pasien dengan tekanan darah tinggi memiliki hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder yang disebabkan karena kondisi medis atau pengobatan yang mendasari. Kurang dari 10% pasien dengan tekanan darah tinggi mengalami hipertensi sekunder. Beberapa faktor yang menjadi resiko terjadinya hipertensi adalah yang pertama usia, jenis kelamin, berat badan yang berlebih atau obesitas, selanjutnya riwayat keluarga penderita hipertensi, dan ada pola makan dengan kebiasaan konsumsi lemak dan natrium, dan yang terakhir gaya hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan kopi, stres, dan rendahnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi antara lain dengan melakukan pengaturan pola makan seperti diet rendah garam, pengaturan obesitas, dan modifikasi gaya hidup. Pola makan yang sehat tercermin pada pemilihan menu makanan atau menu diet yang seimbang. Pola makan yang sehat yaitu yang mengandung gizi seimbang, beragam, variatif, dan proporsional. Salah satu fungsi dari natrium adalah untuk menjaga keseimbangan cairan ekstraseluler. Pengaruh asupan natrium terhadap hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah. Keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik yang normal. Pada penderita hipertensi, mekanisme ini terganggu. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan komposisi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Untuk menormalkan kembali, cairan intraseluler harus ditarik keluar sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah naik sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi. WHO merekomendasikan konsumsi natrium sekitar 2 gram dalam sehari. Sedangkan di Indonesia, anjuran konsumsi garam per hari adalah 2000 mg per hari berdasarkan Permenkes. Salah satu makanan yang memiliki kandungan natrium yang cukup tinggi adalah makanan instan, seperti mie instan, bubur instan, dan makanan instan lainnya. Makanan berikut menjadi salah satu makanan yang cukup digemari di masyarakat dan termasuk dalam produk makanan yang mudah diolah. Mie instan sering dianggap sebagai makanan yang kurang sehat dikarenakan pada umumnya penyajiannya mengandung natrium yang tinggi, yakni berkisar sekitar 1700 mg serta kandungan nutrisinya yang kurang lengkap. Sehingga disarankan untuk batas konsumsi mie instan adalah 1-2 kali dalam seminggu.
Contoh makanan lainnya adalah pizza keju yang mengandung antara 370 mg sampai 730 mg natrium dalam sepotong pizza. Dan burger keju dari restoran cepat saji dapat mengandung antara 710 mg sampai 1690 mg, di mana jumlah ini hampir sama tingginya dengan jumlah kandungan natrium yang terdapat di dalam mie instan. Berikut beberapa tips untuk mencegah adanya kenaikan tekanan darah. Yang pertama, perhatikan jenis makanan yang mengandung natrium tinggi. Mengurangi makanan yang mengandung garam atau natrium yang tinggi seperti biskuit, crackers, cake, dan kue lain yang dimasak dengan garam dapur atau dengan soda kue. Mengurangi dendeng, abon, corned beef, daging asap, ham, ikan asin dan ikan pindang, sarden kaleng, teri kering, dan makanan lainnya yang diawetkan dengan garam. Kemudian mengurangi keju, margarin, dan mentega, dan minuman bersoda. Mengurangi sayuran dan buah-buahan yang diawetkan. Mengurangi penggunaan garam, vetsin, soda kue, kecap, Maggi, terasi, petis, tauco, dan penggunaan saus tomat, serta saus cabai. Tips yang kedua, mengurangi makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh, dan makanan dan minuman manis mengandung gula yang tinggi. Ketiga, meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dan konsumsi masing-masing dari sayur dan buah sebanyak 4-5 porsi dalam sehari. Untuk serat, konsumsi 7-8 porsi per hari. Dan tips keempat, meningkatkan konsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan serta protein hewani. Yang kelima, jangan lupa untuk tetap selalu memperhatikan komposisi zat gizi pada label makanan. Dan yang keenam, menjaga berat badan agar tetap normal. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan aktivitas fisik secara rutin ya. Baiklah, itulah pembahasan terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan beberapa tips yang aku berikan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada teman atau kerabat yang mengalami hipertensi, kamu dapat melakukan share video ini dan mencegah adanya terjadinya hipertensi. See you the next video. Thank you for watching. Bye-bye.